dari kelas penyuluhan anti narkoba dan HIV/AIDS kelas C. Di sini saya akan sedikit menyampaikan tentang penyuluhan HIV dan AIDS. Oke. Ya, yang pertama ada pengertian HIV dan AIDS. HIV yaitu Human Immunodeficiency Virus, adalah salah satu virus yang menyerang sel darah putih yang ada dalam tubuh manusia yang mengakibatkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Berikutnya ada pengertian AIDS. AIDS adalah kepanjangan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. AIDS sendiri adalah sekumpulan gejala penyakit yang timbul karena kekebalan tubuh yang menurun yang disebabkan oleh infeksi HIV. Bisa dikatakan bahwa AIDS adalah stadium terakhir dari virus HIV. Yang kedua ada penularan HIV. Jadi begini, cara penularan HIV yang pertama ada melalui hubungan seks baik secara anal maupun vaginal. Yang kedua ada bisa tertular melalui transfusi darah dan transplantasi organ yang tercemar HIV. Yang ketiga ada melalui alat atau jarum suntik. Yang keempat ada pemindahan dari ibu hamil yang mengidap HIV karena janin melalui proses persalinan dan melalui persalinan ASI. Jadi ketika ada ibu hamil yang tercemar HIV, maka lebih baik disampaikan kepada dokter yang berkaitan bahwa saya mengidap HIV Bu atau Pak kayak gitu. Maka dari itu nanti kan biasanya dokter akan mengarahkan bagaimana langkah selanjutnya yang terbaik untuk dirinya dan calon bayinya. Dan ketika ibu tersebut sudah melahirkan, sebaiknya tidak melakukan untuk menyusui bayinya tersebut. Yang ketiga yaitu menurut kalian HIV itu bisa tertular melalui apa saja? Ayo. Jadi begini teman-teman, HIV tidak bisa tertular melalui yang pertama ada ciuman, terus berpelukan, yang ketiga ada penggunaan toilet umum, sentuhan, alat makan bergantian, gigitan nyamuk, atau tinggal serumah. Jadi berita yang beredar bahwa tadi hal-hal yang saya sudah sebutkan tadi, bahwa berita yang beredar di masyarakat bahwa hal tersebut adalah bisa menularkan virus HIV, padahal sebenarnya tidak. Yang keempat, cara pencegahan penularan HIV. Yang pertama yaitu melakukan hubungan intim secara aman. Artinya aman di sini yaitu tidak berganti-ganti pasangan. Yang kedua, gunakan kondom yang baru ketika berhubungan intim. Karena biasanya kondom yang sudah digunakan terlebih dahulu kalau digunakan lagi biasanya semisal salah satu pasangan mempunyai sudah mengidap virus HIV, biasanya salah satunya melalui kondom tersebut bisa menularkan virus tersebut. Yang ketiga yaitu tidak menggunakan jarum suntik secara bergantian. Lah, biasanya jarum suntik yang sudah pernah dimasukkan kepada orang yang mengidap HIV biasanya akan membawa virus lagi kepada orang yang disuntikkan kembali. Artinya kita harus berhati-hati, kita tidak boleh menggunakan jarum suntik secara bergantian. Yang keempat yaitu jujur dengan pasangan. Artinya jujur dengan pasangan di sini yaitu ketika salah satu pasangan dari kita mengidap virus HIV, artinya salah satu pasangan kita harus memberitahu satu sama lain. Berarti agar salah satu pasangannya itu bisa menghargai bahwa satu dari pasangan tersebut sudah mengidap virus HIV. Jadi bisa lebih berhati-hati dalam melakukan hubungan. Artinya tidak sampai
melakukan hal-hal yang bisa menularkan virus tersebut. Nah, yang kelima yaitu diskusikan kembali dengan dokter apabila sudah didiagnosis positif mengidap virus HIV. Jadi di sini yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ketika ibu hamil mengidap virus HIV, sebaiknya ibu hamil tersebut membicarakan kembali kepada dokter yang bersangkutan bagaimana kelanjutannya biar semuanya bisa berjalan secara lancar. Yang terakhir, bagi pria disarankan untuk bersunat kembali untuk mengurangi resiko terinfeksi virus HIV. Yang kelima yaitu apa sih pentingnya melakukan tes HIV? Jadi begini teman-teman, kita sangat penting untuk melakukan tes HIV karena untuk mencegah penyebaran virus HIV, itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendeteksi infeksi HIV secara dini. Yang ketiga, serta mendeteksi produk darah atau organ dari pendonor sebelum diberikan kepada pasien. Nah, hal tersebut sangat penting karena ketika tidak dilakukan tes terlebih dahulu, tes HIV, maka bisa saja virus HIV tersebut bisa tertular kepada orang lain yang didonorkan melalui transfusi darah kayak gitu. Terus dengan kita melakukan tes HIV sejak dini, kita juga sudah menjadi lebih cepat untuk melakukan pengobatan atau resiko penularan virus dapat diturunkan secara cepat kayak gitu. Ya teman-teman, tadi kan saya sudah memberikan sedikit gambaran tentang virus HIV dan AIDS. Maka dari itu, marilah kita dukung orang yang sudah mengidap penyakit HIV. Kita tidak boleh mengucilkan mereka, karena biasanya orang yang sudah tertular dengan virus HIV atau sudah mengidap virus HIV, biasanya mereka akan mempunyai jiwa yang merasa dikucilkan di masyarakat. Terus kita juga harus bisa menjadi teman mereka. Yang lebih baiknya kita harus bisa menjadi teman curhat mereka. Terus apabila ada suatu kegiatan di masyarakat, kita jangan enggan untuk melibatkan mereka. Sebaiknya kita harus melibatkan mereka dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya, jangan sekalipun menyinggung perasaan mereka, karena biasanya orang yang sudah mengidap virus HIV mudah sekali untuk tersinggung hatinya kayak gitu. Jadi dibiasakan kita tidak melakukan atau membicarakan hal-hal yang menyinggung perasaan mereka. Selanjutnya, jangan melakukan pendiskriminasian terhadap mereka, karena mereka juga manusia. Tadi kan teman-teman juga sudah tahu bagaimana virus tersebut bisa tertular. Jadi jangan jauhi orangnya, tetapi jauhi penyakitnya. Marilah kita juga harus selalu hidup bersih dan sehat, aman dari virus apapun itu. Salah satunya yaitu virus HIV AIDS ini. Kita harus selalu mencegah segala sesuatu yang bisa menyebabkan tertularnya virus HIV. Mengingat dengan pandemi virus COVID-19, kita juga harus bisa hidup sehat, bersih, dan aman dari virus tersebut agar jangan sampai kita bisa tertular dengan virus tersebut. Karena virus tersebut sangat gampang sekali untuk tertular secara fisik. Marilah kita harus bisa berperilaku hidup sehat, bersih, dan aman agar terhindar dari virus apapun itu. Melihat dari virus pandemi COVID-19, maka dari itu kita harus bisa berperilaku hidup sehat, bersih, dan sehat agar tidak tertular dari COVID-19 dengan cara yang pertama, yaitu mencuci tangan dengan sabun selama 20 detik
menggunakan air yang mengalir agar bisa membunuh bakteri atau virus yang bisa tertular melalui jabatan tangan atau sentuhan secara fisik. Yang kedua yaitu selalu menjaga imun tubuh dengan cara tetap makan dan minum minuman yang sehat dan bisa menyehatkan untuk tubuh kita seperti buah-buahan dan sayuran. Yang ketiga yaitu jangan keluar rumah kecuali ada kepentingan yang sangat mendesak. Yang keempat, ikuti aturan pemerintah. Yang kelima, hindari keramaian terkecuali ada kepentingan yang sangat mendesak. Yang keenam yaitu menurut saya ini yang sangat penting karena ini salah satu syariat Islam, yaitu selalu jaga wudhu, karena menurut penelitian bahwa wudhu dapat menyembuhkan segala sesuatu penyakit yang ada di tubuh kita. Sekian tadi penyuluhan HIV dan AIDS dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.